Selamat malam, salam. Ola Anung di sini ya. Kali ini saya ingin ngomong sendiri kepada diri sendiri, ya, kepada saya sendiri ya. Anda boleh melihatnya kalau Anda penasaran. Siapa tahu ada yang bisa didapat dari sini. Nggak penting juga apa yang saya ngomongin di sini itu detail atau tidak. Kan saya ngomong sama diri saya sendiri. Paling tidak kita ngerti sedikit tentang topiknya. Ya nggak? Kali ini saya ingin bicara tentang manipulator emosional. Apa itu manipulator emosional ya? Karena kita ini kan hidup dengan orang lain ya. Tentu kita menemui berbagai macam orang, berbagai macam karakter. Kepribadian ada orang baik, ada yang kurang baik, ada yang egois dan segala macam yang lainnya. Ya, hal ini menarik untuk dibahas karena kita bisa tahu macam dan karakter orang. Iya nggak? Kita juga bisa tahu diri kita sendiri. Ya, ilmu ini bebas nilai ya, asal tahu aja, nggak ada masalah ya. Bebas nilai maksudnya ya ibarat pisau ya, bisa dipakai untuk masak, makanan lezat, juga bisa dipakai untuk cari uang, juga bisa dipakai untuk tawuran. Jangan ya, itu guyon aja. Ya, mungkin ada teman sekolah kita, mungkin teman, rekan kerja kita, atau kenalan di jalan, ataupun ketemu di resto, dan sebagainya. Kita bisa ngerti orang lain itu bagaimana. Apa intensi mereka. Manipulator emosional adalah individu atau seseorang yang menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk mengendalikan dan memanipulasi perasaan, pikiran, atau tindakan orang lain. Ya, mereka menggunakan cara-cara itu untuk minimal ya menyenangkan hati mereka atau untuk survival instinct mungkin ya. Atau mereka mempunyai tujuan spesifik tertentu. Di kantor mungkin mereka menggunakan ini untuk memotivasi orang lain guna mencapai tujuan, memotivasi anak buah misalnya ya, memotivasi rekan kerja yang lain, atau mungkin juga sekedar bersenang-senang. Itu yang parah ya. Manipulasi kok untuk bersenang-senang ya. Tapi mungkin ada juga yang seperti itu ya. Nggak apa-apa. Ya. Ya, ada berbagai macam manipulator emosi. Dan mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Yang pertama, manipulator yang narsisistik ya, narsisistik manipulator. Individu dengan sifat narsistik cenderung egois dan merasa lebih unggul dari orang lain. Meskipun mungkin mereka kenyataannya tidak lebih unggul, tapi mereka merasa lebih unggul. Mereka dapat menggunakan manipulasi emosi untuk memperoleh perhatian, penghargaan, atau kepatuhan dari orang lain. Narsis normal, yang narsis banget yang nggak normal. Ya. Nanti kapan-kapan bila ada kesempatan kita bahas secara lebih mendalam ya tentang individu narsistik. Yang kedua, manipulator yang manipulatif pasif, pasif agresif manipulator. Individu ini tampak pasif atau kooperatif secara permukaan, tapi mereka sebenarnya mengekspresikan kemarahan atau ketidaksetujuan mereka dengan cara yang tidak langsung. Contohnya termasuk memberikan sindiran, merajuk ya, dan melalaikan tugas. Nah ini saya pernah menemuinya. Asik sekali orangnya. Kalau pas ngobrol santai, small chat ya, small talk, wah asik orangnya. Enak itu. Tapi kalau pas mau bahas pekerjaan, wah aneh dan menyebalkan karena dia merajuk dan melalaikan tugasnya. Wah itu yang nyebelin itu. Ada kemungkinan ketemu lagi dengan orang macam begitu? Sangat mungkin. Tapi sekarang setelah tahu tipe manipulator emosi ini, oke, kita tahu caranya, nggak ada masalah ya. Oke ya, gitu ya. Yang berikutnya nomor 3 ya, manipulator yang penghindar, avoidant manipulator ya. Manipulator ini cenderung menghindari konfrontasi atau tanggung jawab dengan menghindar dari masalah atau konflik. Mereka mungkin menghindari pembicaraan yang sulit atau mengabaikan tanggung jawab mereka. Tipe ini mirip dengan strategi burung onta. Ya. Apa itu strategi burung onta? Konon katanya loh ya. Saya belum pernah lihat burung onta. Nonton di TV pernah.
Burung onta kalau pas ada predator dan dia takut, dia menyembunyikan kepalanya di dalam pasir. Saat itu dia tidak melihat ada predator karena kepalanya kan di dalam pasir dan dia pasti merem, nggak melek gitu. Tapi sejatinya predator itu masih ada nggak? Ya jelas masih ada, dan kemungkinan besar akan menerkam burung onta itu. Jadi nggak ada gunanya untuk menghindar dari masalah kan? Nggak ada gunanya juga menghindari diskusi yang sulit. Nah, jadi yang terbaik mencari cara untuk berdiskusi dan menyelesaikan perbedaan. Mungkin nggak enak, ada perasaan nggak enak, mungkin harus konfrontasi, mungkin harus ada sedikit berantemnya gitu ya. Tapi kalau dihadapi dengan baik dan kepala dingin ya mestinya bisa ya, mestinya loh ya. Oke ya, memang butuh keberanian, tapi rewardnya bagus kok, bagus. Semoga ya. Manipulator yang berikutnya ya, manipulator yang bermain korban. Playing victim ya, playing victim. Individu ini sering menempatkan diri mereka dalam peran korban dalam situasi apapun. Mereka menggunakan kesengsaraan mereka untuk memperoleh simpati, ya, perhatian atau bantuan dari orang lain, mencari belas kasihan dari orang lain, orang di sekitarnya, orang-orang terdekat. Oh, kasihan banget ya kisahmu. Mungkin itu kata-kata yang membesarkan hati mereka. Oh, aduh, kamu sangat kasihan. Tapi percayalah, sikap itu tidak akan membantu siapapun. Tidak juga akan membantu individu yang bersangkutan yang sedang bermain playing victim itu, ataupun akan membantu Anda yang bersikap kasihan pada mereka. Di sini kadang-kadang, ya kadang-kadang, tapi memang sulit membedakannya. Itu benar-benar dia lagi ada masalah dan patut dikasihani, atau dia lagi ada playing victim ya. Memang sulit untuk membedakan ya. Itu dari beberapa kali ketemu lah ya, mungkin baru bisa membedakan. Kalau pertama kali bertemu ya, ya nggak ngerti ya. Di sini kadang-kadang ya psikologi hitam maksudnya, AKA ya, atau alias ya, sikap kejam yang tidak sejalan dengan individu yang sedang bermain playing victim itu, yang malah efektif untuk menghentikannya. Saya pernah mengalami itu, dan sikap kejam yang saya tunjukkan beneran malah dia sembuh, dan sikapnya membaik dari hari ke hari, makin baik, semakin baik dari hari ke hari. Aneh toh ya, kok bisa begitu ya, mbolah. Waktu itu berjalan begitu aja, dan ternyata hasil akhirnya baik. Apakah itu akan berlaku untuk semua orang dan semua kasus? Ya mboh lah. Coba aja sendiri, nanti Anda akan tahu hasilnya. Yang nomor 5 ya, berikutnya. Manipulator yang bersifat kontrol. Kontrol freak manipulator. Manipulator ini ingin mengontrol setiap aspek kehidupan orang lain, seringkali dengan alasan bahwa mereka tahu yang terbaik. Mereka mungkin menggunakan taktik manipulatif seperti mengkritik, mengawasi, atau memaksa orang lain untuk mematuhi keinginan mereka. Kalau di kantor mungkin bentuknya orang yang melakukan micromanagement ya, mungkin ya. Kapan-kapan kita bahas itu ya, micromanagement. Sampai bentuk font di laporan juga harus diarahkan. Pokoknya harus begitu, pokoknya harus begini. Capek amat. Punya anak buah tapi tetap kita yang mikir untuk kerjaan tersebut. Walah, ya ampun. Enggak lah, enggak. Ya. Nomor 6 ya, berikutnya. Manipulator yang bersifat kritik. Kritisisme manipulator. Kritik terus ya, individu ini terus sering memberi kritik yang konstan dan merendahkan orang lain. Mereka berusaha untuk mengurangi rasa percaya diri dan harga diri korban. Kita sebut aja korban ya, tapi ya mungkin nggak seperti se ekstrim itu ya. Ya, nah itu mungkin saya juga ya. Saya kan memang kepala bagian Maido sama rasan-rasan ya. Maido itu bahasa Jawa ya. Juara mengkritik, nggak pernah mengarahkan, nggak pernah ngasih tahu caranya, nggak pernah ngasih saran. Belakangan selalu mempertanyakan, kenapa begini, kenapa begitu, why. Ya gitu. Pas ada kerjaan beneran, cuma rasan-rasan, small talk, chit-chat, bicara ngalor ngidul tanpa tujuan. Nah, juara. Ya, gitu ya. Berikutnya ya, manipulator yang bersifat manja. Ya. Guilt tripping manipulator. Istilahnya demikian. Manipulator ini menggunakan rasa bersalah sebagai alat untuk mengendalikan orang lain. Mereka mungkin mencoba membuat korban merasa buruk karena tidak memenuhi keinginan mereka, atau mengeksploitasi perasaan bersalah korban. Ya.
sekali lagi kita sebut aja korban ya, tapi sebenarnya nggak se ekstrim itu juga ya. Jangan berpikir ekstrim, terlalu ekstrim kiri nggak bagus, terlalu ekstrim kanan juga nggak bagus, yang bagus ya di tengah gitu ya, jangan terlalu ekstrim ekstrim. Ya, sikapnya manja dan membuat orang lain merasa bersalah akan segala sesuatu, pengen dimanjakan mungkin begitu ya. Mereka cenderung mencoba membuat orang lain merasa bersalah karena tindakan atau keputusan mereka atau permintaan mereka yang nggak realistis, menggunakan ekspresi perasaan sedih yang berlebihan gitu, gitu, itu ya, merengut terus gitu ya, sedih terus itu ya, ya berlebihan. Mereka cenderung menyalahkan orang lain atas perasaan mereka yang tidak bahagia atau masalah yang mungkin mereka hadapi. Mereka sering mengatakan sesuatu seperti, jika kamu benar-benar mencintaiku, ya kamu akan melakukannya untukku. Orang yang baik akan melakukan untuk saya. Mengatakan bahwa orang lain telah menyakiti atau mengecewakan mereka, ya. Mereka mungkin mencoba membuat orang lain merasa bahwa mereka sangat bergantung pada orang tersebut, sehingga menambahkan tekanan untuk memenuhi permintaan mereka. Berikutnya, manipulator yang bersifat menyamar, gaslighting manipulator. Ya. Manipulator ini mencoba untuk meragukan kewarasan, ingatan atau persepsi korbannya ya, dengan tujuan memanipulasi dan mengendalikan mereka. Ini menarik, pengen banget ngomongin ini. Kapan-kapan ya, pas ada waktu luang ya, kita ngomongin ini ya. Gaslighting ini, wah menarik sekali. Ya. Sekilas seperti ini ya. Orang tersebut minta maaf untuk membuat orang lain merasa bersalah. Tujuan mereka jelas, untuk mengendalikan perasaan, pikiran, atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu cara manipulator emosional melakukannya dengan mengambil kesalahan atau tanggung jawab atas situasi atau peristiwa tertentu. Meskipun mungkin bukan benar-benar tanggung jawab mereka, untuk menimbulkan rasa bersalah. Tujuannya memang menimbulkan rasa bersalah pada orang lain. Keep on apologizing ya, terus menerus minta maaf, tapi sebenarnya itu orang yang korbannya itu ya menjadi meragukan, bener nggak, bener aku yang salah atau dia yang salah ya, jadi peristiwanya bener begitu atau begini ya, jadi ingatannya itu dicampur adukan gitu. Hal ini seringkali merupakan tindakan manipulatif yang nggak sehat dan dapat merugikan ya. Mengenali perilaku manipulatif gaslighting ini penting ya, agar orang dapat menjaga kesehatan mental dan emosi mereka, serta memastikan hubungan yang sehat. Jika Anda merasa terjebak dalam situasi di mana seseorang mencoba memanipulasi Anda secara emosional, ya penting untuk memahami dan menetapkan batas-batas yang sehat, serta mencari dukungan dari orang terpercaya dan atau profesional mungkin ya. Beneran, perlu minta tolong orang lain deh. Ya. Berikutnya, ya. Manipulator yang bersifat kompetitif, ya, kompetitif manipulator. Individu ini selalu berusaha untuk bersaing dengan orang lain, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya tidak menjadi persaingan ya. Mereka mungkin mencoba untuk merendahkan prestasi atau meraih lebih banyak perhatian daripada orang lain, selalu lebih unggul dari orang lain. Ya. Gitu ya. Jadi ada 9 ya. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang menunjukkan tanda-tanda manipulatif adalah manipulator emosional. Enggak selalu seperti itu. Jadi ya jangan langsung dijudge ya, langsung jangan diputuskan ya, jangan langsung dihakimi. Oh berarti kamu manipulator ya, awas kamu ya, hati-hati aku. Nah, jangan seperti itu. Namun mengenali tanda-tanda perilaku manipulatif dapat membantu Anda menghadapi situasi yang mungkin merugikan Anda secara emosional, dan jika diperlukan mencari bantuan dari orang lain ya, atau mencari dukungan sosial. Udah dulu ya. Jadi ada 9 macam manipulator emosi ya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ngomong pada diri sendiri. Oke teman-teman. Salam. Ya, Ohlan.